Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai belajar tentang pembelajaran 3 ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai penemuan-penemuan di pembelajaran 1 dan 2. Nah, di pembelajaran 3 ini kita akan belajar mengenai beberapa contoh mengenai kalimat baku dan juga beberapa penjelasan mengenai arus listrik ya. Simak baik-baik videonya agar kalian paham. Nah, ini judulnya adalah mengenal kata baku dan non baku. Ya, kita waktu itu sudah belajar ya, namanya kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata resmi yang dipakai oleh negara Indonesia. Ya, semuanya ada di buku, ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, non baku, kalau non baku berarti kata-kata yang tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, dipakai di sini itu adalah kata-kata yang tidak baku. Yang benar adalah dipakai ya, yang benar dipakai. Kemudian kenapa kamu sedih, jangan kenapa ini adalah kata tidak baku. Yang baku adalah mengapa. Contohnya seperti ini, rangkaian paralel dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. Yang salah dari kalimat berikut ini adalah kata dipakainya. Ini salah, bukan dipakai, melainkan apa yang benar? Dipakai. Jadi kata bakunya adalah dipakai. Rangkaian paralel dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. Nah, kemudian selain kata baku, kita mengenal juga kata efektif ya, kalimat efektif atau kata efektif dan yang tidak efektif. Nah, kata efektif itu kemarin kita sudah belajar mengenai ciri-cirinya ya, ada yang hemat ya, tidak boros itu ya. Nah, contoh seperti ini. Kata yang tidak efektif adalah sangat membantu sekali. Ini karena pemborosan kata. Mengapa pemborosan kata? Yang namanya sangat itu dengan sekali di sini sama saja artinya ya. Kamu membantu sekali, berarti kamu sangat membantu, sama saja. Sangat membantu dengan membantu sekali ini sama. Maka kita pilih salah satu. Mau memilih sangat membantu boleh, atau membantu sekalinya saja. Ini tinggal kita pilih saja salah satunya ya. Jangan dua-duanya dipakai. Nah, kemudian yang kedua, kalimat tidak efektif yang kedua itu contohnya naik ke atas. Kita sudah tahu bahwa yang namanya orang naik itu pasti ke atas. Tidak ada orang yang naik itu misalnya ke bawah. Ayah naik ke atas genteng. Yang namanya naik itu pasti ke atas, tidak usah disebutkan ke atasnya. Semua orang juga pasti paham ke atas itu ya naik itu ke atas. Contoh kalimatnya seperti ini. Rangkaian paralel sangat membantu sekali penghematan listrik. Yang benar itu harusnya seperti ini. Rangkaian paralel sangat membantu penghematan listrik. Tidak usah memakai sekali, karena ini double ya. Double itu artinya ganda. Ya, paham ya mengenai kata baku dan juga kata efektif. Di dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita harus menuruti aturan-aturan yang ada. Nah, ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai rangkaian campuran seri dan paralel. Kita tahu sendiri bahwa yang namanya arus listrik itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Cara penggunaannya itu dengan dua rangkaian, ada yang seri dan ada yang paralel. Misalnya seperti ini ya, ini sumber tenaga atau sumber energinya listrik ini berasal dari batu baterai. Batu baterai ini bebas, mau dipasang 1, mau dipasang 2, 3 atau 10 juga bebas. Kemudian tanda panah ini melambangkan arus listrik yang dipasang dari kabel ya. Ini kabel
yang dialiri oleh arus listrik dari batu baterai ini ya. Nah, kita bayangkan seperti ini. Coba kamu bayangkan, ini ada batu baterai lalu disambungkan kabel ya. Yang berwarna kuning ini berarti kabelnya. Lalu di setiap kabel ini ada yang kabelnya lurus, ada yang kabelnya belok, lalu disambungkan ke saklar. Saklar ini nih, saklar 1, saklar 2. Lalu ada lampu 1 dan ada lampu 2. Lalu dipasangkan lagi dengan saklar ketiga dengan lampu ketiga dan keempatnya. Kita perhatikan baik-baik di sini. Yang namanya rangkaian seri mana dan paralel mana? Ya, yang benar adalah rangkaian paralel itu yang memerlukan banyak kabel. Nah, ini rangkaian paralel. Ini saklar paralel dan lampu paralelnya adalah ini ya. Kemudian yang namanya rangkaian seri itu yang lurus-lurus saja. Artinya kabelnya itu lurus seperti ini nih, saklar. Ini adalah tuh, antara lampu itu saling sambung menyambung. Tidak tidak sejajar ya, tetapi lampunya itu lurus. Jadi kita bayangkan seri itu dari baterai ya seperti ini lurus, kemudian ke ininya juga ke lampunya, lalu masuk lagi ke sini. Ini namanya rangkaian seri. Jadi di dalam gambar ini, di dalam video ini ada rangkaian paralelnya ya, ada juga rangkaian serinya. Jadi campuran namanya ya. Yang diberi checklist di sini adalah rangkaian seri, berarti yang tidak diberi checklist adalah rangkaian paralel. Kalian harus paham dulu nih mengenai mana yang seri dan mana yang paralel ya. Kalau yang paralel itu antara lampu itu tidak saling terhubung. Ini lampu ini kan pertama, ini kabelnya ini kan, kemudian lampu yang kedua kabelnya seperti ini tidak saling sambung menyambung. Nanti pengaruhnya besar jika ada kerusakan. Kita lihat saja ya. Oke, yang pertama gunanya saklar adalah untuk menyambung atau memutuskan arus listrik yang ada ya. Jadi misalnya kita tekan saklar yang ini ya, yang pertama ini nanti akan membuat nyala lampu yang ini ya, yang lampu pertama ini. Jika saklar ini tekan maka lampunya akan menyala. Berikutnya jika kita menekan saklar yang ini ya, maka lampu yang kedua akan menyala. Dan terakhir, jika kita menekan saklar yang ketiga ini, maka dua lampu ini akan menyala sekaligus. Inilah rangkaian seri ya. Gunanya jika satu saklar saja bisa menyalakan 2 lampu atau 3 lampu, bahkan 10 lampu sekaligus. Beda dengan rangkaian paralel ya, kita saklarnya kan satu-satu. Kalau rangkaian seri mah saklarnya cuma satu saja. Nah, kemudian jika terjadi kerusakan ya, di rumah itu biasanya ada lampu yang korslet ya, ada lampu yang terbakar, ada lampu yang rusak. Maka jika ada lampu pertama ini yang rusak, maka yang nyala adalah lampu kedua, ketiga, dan keempat. Ini tetap menyala ya. Kemudian sekarang dibalik. Bagaimana Pak jika lampu yang kedua yang rusak maksudnya? Maka lampu pertama, lampu ketiga, dan lampu keempat akan tetap menyala. Ini yang berkedip-kedip ya, berkelip-kelip seperti ini tuh artinya menyala ya. Mereka akan tetap menyala, tidak peduli bahwa lampu kedua ini rusak. Sedangkan jika lampu yang ketiga dan keempat yang rusak, terbakar, hangus, maka lampu pertama dan lampu kedua akan tetap menyala ya. Nah, tetapi seperti ini, jika ini lampu ketiga rusak ya, apa yang akan terjadi? Lampu pertama tetap menyala, lampu kedua tetap menyala, sedangkan lampu keempat tidak menyala. Loh Pak, bagaimana kok bisanya tidak menyala? Karena ini adalah rangkaian seri. Lampu ketiga dan keempat ini rangkaian seri. Jadi jika salah satunya rusak, putus atau ada kerusakan apa, pasti tidak akan menyala semuanya, kecuali yang paralel. Kalau yang seri satu rusak tidak akan menyala semuanya, yang serinya ya. Yang paralel mah tidak berpengaruh.
Nah, sekarang dibalik, misalnya lampu yang keempat yang rusak, bagaimana Pak? Siapa yang menyala di sini? Mana yang menyala? Lampu pertama tetap nyala, lampu kedua tetap nyala. Nah, lampu yang ketiga di sini di atas ini ikutan tidak menyala. Karena apa? Karena arus listrik yang dari saklar ini mengalir ke sini, tetapi dari lampu ketiga keempat ini kabelnya itu kan terputus, artinya di sini tidak akan menyala nanti. Arus listriknya tidak akan sampai ke batu baterai lagi kan. Yang namanya arus listrik itu kan dari baterai lalu masuk lagi ke baterai, seperti itu. Ini arusnya harus seperti ini. Nah, ini ya, paham ya sampai sini ya. Ini adalah mengenai demonstrasi rangkaian paralel dan rangkaian seri. Yang harus kalian pahami adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel mempunyai manfaatnya atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba perhatikan. Nah, ini rangkaian seri ya. Seperti yang Bapak bilang, ini baterai, ini kutub positif, berarti arus listrik mengalir dari sini ke lampu pertama, masuk ke lampu 2, lampu ketiga, dari lampu ketiga masuk lagi ke batu baterai. Arus listrik itu seperti air, akan terus mengalir bolak-balik. Kelebihan dari rangkaian seri adalah kabel dan saklar yang digunakan sangat sedikit. Jadi kabelnya itu ya cuma satu rangkaian kabel saja. Dari 3 lampu ini cuma satu rangkaian kabel, kemudian juga saklarnya cuma butuh satu. Misalnya kamu mau memasang saklarnya di sini, cuma satu saklar saja, maka 3 lampu akan menyala semua. Nah, namun memiliki kekurangan adalah terangnya lampu yang satu dengan yang lain tidak sama. Terangnya, jadi misal lampu pertama sangat terang, lampu kedua biasa saja, lampu ketiga redup. Terangnya tidak sama. Kemudian jika salah satu lampu ada yang putus, yang lain juga akan putus. Tadi sudah Bapak Yu bilang bahwa jika lampu pertama rusak, kabelnya digigit misalnya tikus, nanti lampu kedua dan lampu ketiga juga akan padam. Dan terakhir adalah boros daya. Listrik yang dipakai di sini sangat besar. Nah, sekarang berikutnya rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu seperti ini ya. Kelebihan dari rangkaian paralel itu apa? Terangnya lampu satu dengan yang lain sama. Nah, jadi di rumah itu kita rangkaian paralel itu digunakan di dalam rumah. Lampu kamar kalian dengan lampu kamar yang lain, jika lampunya sama lah ya, jika lampunya sama pasti nyalanya akan sama terangnya itu ya. Kemudian jika salah satu lampu ada yang putus, yang lain tetap menyala. Artinya jika lampu yang pertama ini rusak, lampu yang kedua tetap menyala, tidak seperti rangkaian seri. Dan terakhir, hemat daya. Daya yang dihasilkan di sini hemat, tidak boros. Kekurangannya pada rangkaian paralel itu cuma satu, kabel dan saklar yang digunakan banyak. Jadi kan kalau ini ke kabelnya kan, kalau lampu satu ya satu, kemudian lampu yang kedua dipasang lagi, lampu yang ketiga dipasang lagi, tidak seperti seri. Saklarnya juga kalau kamu mau menyalakan lampu di kamar itu kan, kamar kamu ada saklarnya, kamar orang tua kamu ada saklarnya, di ruang tamu rumah ada saklarnya lagi. Nah, seperti itu. Kekurangannya cuma itu, kabel dan saklarnya digunakan sangat banyak. Seperti ini contohnya ada di ruang rumah kamu ya. Ini dari NCB di sini, dari sumber listrik rumah kamu itu ya yang digunakan. Nanti dari kabel ini akan masuk ke mana? Misalnya masuk ke lampu, di sini ada lampu di sini ya. Kemudian masuk ke mana lagi? Ke saklar yang mana lagi? Misalnya di sini ada televisi, saklar televisi masuk lagi. Kemudian di misalnya ini mesin cuci atau apa gitu ya, alat-alat elektronik lainnya nanti akan masuk. Nah, menggunakan rangkaian paralel. Jadi jika TV kamu itu tidak menyala, artinya kabelnya di sini digigit tikus. Nah, kabel yang di sini digigit tikus, maka lampu akan tetap menyala. Ya, mesin-mesin yang lain juga tetap menyala. Inilah
kelebihan daripada rangkaian paralel. Tetapi kelemahannya adalah bukan boros listriknya, tetapi saklar atau kabelnya itu sangat-sangat banyak. Jadi bisa membeli berapa puluh meter kabel yang ada di rumah ya. Seperti itu. Nah, rangkaian manapun ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sesuaikan dengan tujuannya. Misalnya, senter itu menggunakan rangkaian seri supaya apa? Terang. Tetapi lampu rumah menggunakan rangkaian paralel. Maksudnya apa menggunakan rangkaian paralel? Kenapa tidak seperti senter? Jika ada kerusakan di lampu rumah kamu, satu lampu, nanti lampu yang lain tetap menyala. Ya, terima kasih sudah menonton video dari Bapak. Jika kalian belum paham, putar kembali videonya ya. Pak Boy Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.